Alur cerita sebuah film memang akan semakin sulit dipahami, terutama jika film tersebut sudah menerapkan double plot. Edisi sebelum ini misalnya, The Godfather Part 2 memakai double plot dalam filmnya, yaitu kisah Michael Corleone dan kisah Vito Corleone. Nah, film yang akan kita bahas ini akan jauh lebih kompleks lagi, karena plot ceritanya tidak hanya dua, tapi ada banyak cerita atau kisah dari timeline yang masing-masing berbeda satu sama lain. Tapi jangan khawatir, kita akan bantu kalian untuk memahami alur cerita dari film yang punya judul Cloud Atlas. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Gila ada ya film yang bikin pusing kayak gini. Pantesan gak ada yang mau coba-coba untuk ceritain tentang film ini. Viewernya dikit, nyeritainnya butuh berhari-hari. Yang bikin pusing sebenarnya bukan tema yang diangkat dalam filmnya seperti time travel atau mungkin tema-tema fiksi ilmiah yang lain, tapi bagaimana merangkai film yang benar-benar seperti puzzle ini menjadi satu cerita yang utuh. Kalau kalian pernah nonton filmnya Memento karyanya Christopher Nolan, itu gak seberapa rumit dibandingkan dengan film garapan Wachowski bersaudara ini. Jadi, mau tidak mau, kita akan menceritakan Cloud Atlas ini dengan teknik penceritaan film yang sama seperti Memento. Kita susun puzzle-nya dulu menjadi utuh dan kalian tinggal duduk manis mendengarkan saja. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan dibintangi oleh Jim Sturgess sebagai Adam Ewing, atau penyebutan yang benarnya Adam Ewing. Jangan pikir horor ya, karena ini bukan Ewing HD. Ben Whishaw sebagai Robert Frobisher, Halle Berry sebagai Louisa Ray, Jim Broadbent sebagai Timothy Cavendish, Donna Bay sebagai Sonmi 451, Tom Hanks sebagai Zachary, dan saya sih tukang bacotin filmnya orang, dasar gak tau malu. Oke, untuk pemeran, sebenarnya mereka tidak cuma memerankan karakter tersebut, tapi di masing-masing timeline mereka punya peran untuk karakter lain juga, yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai reinkarnasi. Kalau kalian belum pernah nonton filmnya sama sekali, atau mungkin pernah nonton tapi cuma sekali dan nyerah, oke, kita ingatkan video ini adalah full spoiler content. Film ini dimulai dengan cerita seorang kakek di tahun 2346. Setengah wajah kakek ini dipenuhi bekas luka sabetan yang panjang dari sebuah benda tajam. Siapa si kakek ini? Nanti kita akan reveal di akhir cerita. Dan film ini pada dasarnya adalah sebuah dongeng dari si kakek ini. Jadi saya lagi nyeritain dongeng dari kakek ini yang susahnya minta ampun. Semoga kalian bisa tertidur dengan nyenyak setelah mendengarkan cerita ini. Dongengnya dimulai pada tahun 1846 di Pulau Chatham, mempertemukan Adam Ewing dan Dr. Henry Goose di tepi pantai. Adam Ewing ini adalah seorang advokat atau pengacara, pengangguran banyak acara, yang sedang mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Pantai tempat mereka bertemu ini dulunya adalah tempat penjamuan kanibal. 3 tahun setelahnya, Adam Ewing menandatangani sebuah kontrak perjanjian dengan Reverend Horrocks. Dia adalah seorang pendeta. Surat perjanjian tersebut disimpan rapi oleh Ewing dalam sebuah kotak harta karun yang kuncinya kemudian dia kalungi. Di Pulau Chatham yang panas menyengat ini, Adam Ewing menjadi saksi perbudakan suku asli Moriori, yaitu penduduk Polinesia di Selandia Baru. Dia tidak kuat melihat hukum cambuk yang diterima oleh salah satu dari mereka yang membuat Adam Ewing ini pingsan. Dia kemudian dirawat oleh Dr. Henry Goose dan memvonis otaknya telah terinfeksi cacing Polinesia. Ketika sedang berlayar pulang, di ruangan terpisah di kapal yang ditumpanginya, Adam Ewing dikagetkan kehadiran seorang penumpang gelap ketika sedang asik menuliskan jurnal tentang pelayarannya ini. Ternyata orang itu bernama Autua, orang yang dilihat Ewing sebelumnya dihukum cambuk. Autua ini meminta Ewing untuk membantunya bebas dari penindasan rasis dan perbudakan. Setelah mendengarkan cerita Autua yang merupakan pelaut dan juga merupakan seorang anak pelaut, Ewing setuju untuk membantunya. Autua diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ketika memperlihatkan kelihayannya sebagai seorang pelaut, sang kapten justru memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati Autua. Ewing mencegahnya hingga akhirnya Autua berhasil menuntaskan tugasnya mengembangkan layar kapal dan dia diterima sebagai seorang kru baru di kapal tersebut. Kondisi Ewing semakin hari semakin memburuk. Dia terus mendapatkan perawatan oleh Henry Goose. Hingga satu ketika Henry memperlihatkan gelagat mencurigakan, di mana dia ternyata berniat mencuri kotak harta karun milik Ewing. Masih dalam pelayarannya, Ewing yang tidak menunjukkan tanda-tanda semakin membaik hendak diberikan obat oleh Henry Goose. Tapi Autua datang dan membatalkan rencana Henry. Henry mengusirnya keluar dari ruangan. Rupanya Henry Goose memang benar-benar mengincar harta karun di kotak Ewing.
Ewing. Henry mengambil kuncinya dari kalung Ewing dan berniat untuk meracuni Ewing untuk membunuhnya. Autua yang merasa berutang budi menggagalkan rencana tersebut dan menyelamatkan nyawa Ewing. Melihat Autua yang dalam keadaan terdesak oleh Henry, dengan susah payah bangkit dan menghantam kepala Henry Gus dari belakang dengan kotak harta karunnya yang ternyata berisi banyak koin emas. Autua pun berinisiatif mengobati Ewing dengan meminumkannya air laut. Tidak lama setelahnya, mata Ewing bersinar melihat daratan tempat tujuannya kini sudah ada di depannya. Dengan dibantu oleh Autua, Ewing akhirnya sampai di rumahnya dan bersatu kembali dengan istrinya yang bernama Tilda. Di sebuah jamuan makan malam, dia memperlihatkan kepada ayah mertuanya kontrak dengan Reverend Horrocks dan kemudian membakarnya. Ini tentu saja membuat ayah mertuanya marah. Ternyata ayah mertua dari Ewing ini terlibat dalam aksi perbudakan. Karena sadar Ewing sudah diselamatkan oleh seorang budak, dia dan istrinya Tilda memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan bergabung dengan gerakan pembebasan budak. Tapi sebelum pergi, ayah mertuanya telah mengutuk mereka dan keturunannya atas aksi perlawanannya itu, dan filmnya selesai. Itu dia tadi endingnya. Nah, sekarang kita lihat kisah setelahnya yang kita mulai dari tahun 1936. Robert Frobisher, seorang komposer Inggris yang jago banget logat British, ya iyalah. Dia menulis sebuah surat untuk kekasihnya yang bernama Rufus Sixsmith. Aduh, bisa di skip nggak sih ini? Robert Frobisher ini kemudian masuk ke bathtub membawa sebuah pistol milik seseorang yang bernama Vivian Ayres. Bukan mau colai, Frobisher ini rupanya berniat untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ceritanya pada tahun 1936 di Cambridge, Frobisher ini harus berpisah dengan kekasihnya yang bernama Sixsmith. Frobisher berangkat ke Edinburgh menumpangi kereta api. Di sana dia bekerja untuk seorang musisi legend yang bernama Vivian Ayres. Musisi tua ini sudah tidak lagi produktif karena penyakitnya. Maka Frobisher lah yang membantunya untuk membuat sebuah mahakarya, tapi bukan vlog atau nyeritain film ya. Jadi tugas Frobisher di sini sebagai komposer adalah menerjemahkan melodi-melodi yang ada dalam kepala Vivian Ayres ke dalam komposisi musik lewat kepiawaiannya memainkan piano. Di rumah Vivian Ayres ini, Frobisher menemukan sebuah buku yang ternyata adalah buku Adam Ewing yang berjudul The Pacific Journal. Sayangnya buku tersebut tidak lengkap, ada lembaran kisah yang hilang dan itu membuatnya frustasi, dan saking penasarannya Frobisher terus mencari lembaran buku yang hilang tersebut. Beberapa hari berikutnya, Vivian Ayres memperlihatkan hasil karya kolaborasi dirinya dengan Frobisher yang berjudul Eternal Resurrence kepada seorang konduktor terkenal yang bernama Thaddeus Kesselring. Kesselring ini takjub dengan karya mereka itu. Kesselring ternyata punya kisah tersembunyi dengan istri Ayres yang bernama Jocasta. Kesselring lah yang mengenalkan Jocasta kepada Vivian Ayres. Seiring waktu berjalan, semua kini malah menjadi semakin rumit. Jocasta malah menjalin hubungan gelap dengan Frobisher. Frobisher juga kini mulai membuat karyanya sendiri. Di satu malam, Vivian terbangun dan mendatangi Frobisher di kamarnya. Vivian Ayres meminta Frobisher untuk segera menuliskan komposisi nada yang baru saja dia dapatkan dalam mimpinya. Tapi karena usianya yang sudah renta, ingatan itu malah menghilang. Ya elah, susah banget ya ternyata proses perjalanan terciptanya sebuah komposisi lagu ya. Di malam-malam setelahnya, Frobisher memainkan musiknya yang didengar oleh Vivian Ayres, dan Vivian Ayres malah mengaku kalau inilah musik yang dia dengar dalam mimpinya. Jadi kemungkinan Vivian Ayres mendengarkan musik ini dan terus terngiang hingga akhirnya terbawa mimpi. Inilah mahakaryanya yang diberi judul Cloud Atlas Sacted. Setelah sempat memperlihatkan ketertarikannya kepada Vivian Ayres yang menandakan itu adalah bagian dari perilaku biseksualnya, Vivian malah berusaha mengklaim bahwa lagu tersebut adalah karyanya. Frobisher tersinggung dan berniat untuk pergi, tapi Vivian Ayres menahannya dan mengancam karirnya tidak akan berjalan baik jika dia pergi begitu saja. Ketika Vivian sedang tidur, di malam hari Frobisher masuk ke kamarnya dan menemukan pistol milik Vivian Ayres. Dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Vivian pada malam itu. Keesokan harinya, Frobisher nekat pergi dari rumah tersebut. Vivian membolehkannya pergi tapi merampas tulisan komposisi Cloud Atlas Sacted milik Frobisher. Frobisher marah, menembak Vivian Ayres dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Di pelariannya, dia memalsukan namanya menjadi Ewing. Dia akhirnya menyelesaikan karyanya itu di sebuah penginapan, dan setelah selesai, dia pun mengakhiri hidupnya. Dalam suratnya kepada pacarnya, Sixsmith, Frobisher meyakini kalau mereka akan bertemu lagi di masa depan dengan situasi yang lebih baik daripada sekarang untuk mereka berdua. Sixsmith tiba di hotel tersebut dan menemukan Frobisher kini sudah tewas bersimbah darah. Udah mulai paham kan film ini mengangkat tema apa? Reinkarnasi. Kisah kedua selesai, kita lanjut kini ke kisah ketiga.
Kali ini ada di tahun 1973. Di San Francisco, Louisa Ray yang merupakan seorang jurnalis dari majalah Spyglass Magazine tidak sengaja bertemu dengan seorang lelaki parubaya di lift. Ketika lift tersebut macet karena listriknya padam, mereka berdua terjebak dan proses perkenalan pun dimulai. Pria tua ini ternyata adalah Rufus Sixsmith. Dia kini menjadi seorang ahli teknologi nuklir. Rufus Sixsmith ini ternyata mengenal ayah Louisa Ray yang bernama Lexter Ray. Di kamarnya, Sixsmith masih menyimpan semua surat-surat dari Frobisher ketika mereka masih muda. Menyaksikan tayangan TV yang menyiarkan announcement dari Swan Lake Atomic Power Incorporation mengenai energi alternatif pengganti minyak bumi, yaitu nuklir, yang mana dia punya dokumen mengenai energi nuklir Swan Lake ini. Sixsmith malam itu juga menelpon Ray untuk mengunjunginya. Sesampainya di sana, Ray malah menemukan Dr. Sixsmith ini telah tewas setelah sebelumnya dibunuh oleh seseorang yang bernama Bill Smoke, yang merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Lloyd Hawks. Ray menemukan tumpukan surat Frobisher di balik tubuh Sixsmith. Ray membaca surat-surat tersebut, kemudian mencari rekaman komposisi lagu ciptaan Frobisher yang tertulis dalam surat Frobisher yang dibacanya, Cloud Atlas Sextet. Menariknya, toko musik tempatnya mencari piringan hitam tersebut dijaga oleh seseorang yang memang mirip dengan Frobisher, tapi dia bukan Frobisher ya. Di kesempatan lain, Ray kemudian berkenalan dengan beberapa orang penting di kantor Swan Lake, yaitu pimpinannya Lloyd Hawks dan kepala keamanan pabrik mereka yang bernama Joe Napier. Maksud kedatangan Ray di sini untuk investigasi bahan jurnalis majalah mereka. Di kantor tersebut, Ray malah menemukan satu ruangan kerja yang ternyata merupakan ruangan milik Dr. Rufus Sixsmith. Ya, Sixsmith ini adalah ahli nuklir yang bekerja untuk perusahaan nuklir Swan Lake ini. Ray tanpa izin masuk ke ruangan tersebut hingga akhirnya kedapatan oleh ilmuwan lainnya yang bernama Dr. Isaac Sack. Mereka berdua kemudian pergi ke menara kantor tersebut. Dr. Isaac kemudian menceritakan mengenai perusahaan ini telah melenyapkan semua dokumen-dokumen laporan yang berkaitan dengan uji coba nuklir yang sebelumnya juga terlihat dibawa oleh Dr. Sixsmith. Isaac akhirnya memberikan salinan laporan tersebut kepada Ray. Di pesawat yang ditumpangi oleh Isaac, dia menulis sebuah catatan dan mengungkap kalau dirinya sebenarnya jatuh cinta kepada Ray. Tapi pesawat tersebut rupanya telah disisipkan bom dan akhirnya meledak di udara dan menewaskan Isaac. Sementara di perjalanan pulang dari kantor Swan Lake, di sebuah jembatan, mobil yang dikendarai oleh Ray ditabrak dan membuatnya terjatuh ke sungai. Salinan laporan nuklir yang diberikan oleh Isaac pun akhirnya tenggelam bersama dengan mobilnya di sungai tersebut. Beruntung, Ray masih berhasil berenang keluar dari mobil dan selamat. Di kamarnya, Ray dikagetkan dengan kehadiran Joe Napier. Ternyata Joe Napier ini adalah mantan rekan ayahnya di Perang Korea dan dia berutang nyawa kepada ayahnya Ray. Joe Napier kemudian membantunya untuk mengungkap upaya pembunuhan terhadap Ray, dan dia juga mengungkap pesawat yang ditumpangi oleh Isaac telah meledak dan pelakunya adalah Bill Smoke. Bill Smoke pula lah yang telah menabraknya hingga terjatuh dari jembatan Swan Lake. Ketahuan pula jika Lloyd Hawks ternyata memang sengaja ingin meledakkan reaktor nuklir sehingga banyak korban yang akan berjatuhan. Masih dari kamarnya, Ray juga terus membaca dan mencari tahu sesuatu di balik surat-surat Sixsmith yang ditulis oleh Frobisher dan menemukan nama Megan Sixsmith yang ternyata adalah keponakan dari Sixsmith. Keesokan harinya, Joe Napier membantu dan menyelamatkan Ray dari upaya pembunuhan berikutnya yang kembali dilakukan oleh Bill Smoke. Joe Napier menabrak mobil Smoke sebelum berhasil menabrak Ray dari belakang. Smoke berhasil lolos dan merampok mobil lainnya, kemudian lanjut lagi mengejar Joe dan Ray. Mereka lolos setelah ditolong seorang wanita yang berbahasa Spanyol. Smoke yang kesal dengan wanita berbahasa asing ini malah membunuh anjing kesayangannya. Joe dan Ray pun bertemu dengan Smoke, tapi sebelum Smoke berhasil membunuh Joe, dia digampar dari belakang oleh wanita berbahasa Spanyol ini hingga tewas hanya gara-gara sebelumnya dia dihina dengan sebutan wanita Meksiko tolol. Ray kemudian menemui Megan, keponakan Sixsmith. Megan akhirnya menyerahkan salinan laporan yang dimiliki oleh Sixsmith mengenai konspirasi bencana reaktor nuklir yang telah diatur oleh Lloyd Hawks dan meminta Ray untuk membalas perbuatan Lloyd Hawks tersebut. Ray juga mengembalikan surat-surat milik Sixsmith kepada Megan. Akhirnya kantor Swan Lake dijaga ketat oleh polisi dan Hawks pun ditahan. Masih kuat? Kita akan lanjut ke kisah yang keempat.
Kisah berikutnya di tahun 2012, berlokasi di London. Di malam penghargaan Lemon Prizes, Timothy Cavendish, seorang penerbit buku, ditemui oleh seorang gangster yang bernama Dermot Hoggins. Hoggins ini ternyata memiliki novel autobiografinya yang diterbitkan oleh Timothy Cavendish. Hoggins kesal dengan seorang kritikus buku yang menerbitkan tulisan di majalahnya dan mengkritik novel dari Hoggins ini. Hoggins menemuinya dan menyeret kritikus yang bernama Felix Finch ini hingga terjatuh dari lantai atas. Setelah kejadian itu, bukunya yang berjudul Knuckle Sandwich malah jadi makin laris di pasaran, dan tentu saja membuat Timothy senang bukan main. Dan sebagai penerbit, dia mendapatkan banyak keuntungan. Ketika lagi BAB, adiknya Hoggins dan komplotannya mendatangi Timothy Cavendish yang sudah tua ini. Mereka datang untuk meminta keuntungan yang didapat oleh Timothy dari penjualan buku Hoggins yang laris. Mereka meminta uang senilai 50.000 US dollar. Uang segitu nggak jadi masalah dong. Timothy menelpon konsultan keuangan yang mengurusi finansial pribadinya, dan ternyata uangnya tersisa kurang lebih 2.000-an dolar saja. Ternyata Timothy ini hobinya ngutang kiri kanan, dan pendapatannya dari buku Timothy hampir habis terpotong untuk pelunasan utang-utang tersebut. Timothy akhirnya menghubungi semua kontaknya dan sudah tidak ada lagi yang mau meladeninya, yang lagi-lagi berniat meminjam uang. Kok ini kayak saya banget ya? Tidak ada harapan, Timothy memutuskan untuk mengunjungi kakaknya yang kaya raya, Dan Holm. Bukannya minjemin duit adiknya, Dan Holm malah menyuruh Timothy untuk bersembunyi di sebuah tempat yang bernama Aurora House. Dalam perjalanan di kereta, Timothy membaca sebuah tulisan lama yang ditulis oleh Ray. Timothy juga teringat sama kisah remajanya bersama dengan seorang cewek cantik, yaitu mantannya. Kisahnya lucu sih, pas lagi siap-siap bercinta, orang tua pacarnya datang memergoki mereka. Timothy yang lagi bugil, panik, dan akhirnya menangkap seekor kucing untuk menutupi barangnya. Si kucing malah mengenyot barang si Timothy dan membuatnya akhirnya terjatuh dari jendela. Untungnya dia selamat dari kejadian itu. Setibanya di kota tujuan, Timothy menyempatkan diri mengunjungi rumah mantannya dan melihat rupanya beneran mantannya masih tinggal di rumah tersebut. Timothy akhirnya tiba di tempat tujuan dan merasa nyaman serta menganggap Aurora House ini adalah sebuah hotel. Timothy kemudian menandatangani beberapa surat yang pada akhirnya akan mengikat dirinya dengan aturan-aturan yang ada di tempat itu. Keesokan harinya, Timothy terbangun di kamarnya dan mendapati seorang suster yang bernama Noex. Sumpah saya kaget banget ngelihat Hugo Weaving berdandan seperti suster emak-emak. Cocok banget sih. Timothy kemudian mengusir suster tersebut, namun kemudian digampar. Timothy kemudian menuju ruangan resepsionis untuk melaporkan tindakan suster aneh dan kejam itu. Tapi dia kemudian menemukan fakta bahwa Aurora House ini bukanlah hotel, melainkan sebuah rumah jompo, di mana mereka semua di sana terisolasi dan dilarang melakukan kontak dengan orang luar. Timothy diam-diam mencuri telepon dan menghubungi kakaknya yang sedang tidur. Dan Holm kemudian mengungkapkan bahwa dia memang sengaja mengirim Timothy ke sana sebagai bentuk balas dendamnya atas perselingkuhan Timothy dengan istrinya. Timothy kemudian berupaya kabur setelah menghubungi salah seorang dokter untuk datang ke sana di malam hari menggunakan handphone yang telah dicuri dari resepsionis. Setelah itu, Timothy dan 3 rekan jomponya kabur menggunakan mobil sang dokter. Mereka kemudian tiba di sebuah bar di mana orang-orang lagi nonton bareng pertandingan sepak bola antara Skotlandia dan Inggris. Para petugas rumah jompo tersebut akhirnya datang untuk menjemput mereka di bar tersebut. Tapi salah satu rekan Timothy meminta bantuan para pendukung tim sepak bola Skotlandia yang akhirnya membuat kekacauan terjadi di bar tersebut. Timothy akhirnya bebas dan melanjutkan hubungannya dengan mantan kekasihnya ketika masih remaja, serta di sana dia menuliskan skenario sebuah film tentang pengalaman pribadinya ini. Kisah kelima, ini favorit sih karena penuh dengan pemandangan yang futuristik. Berlokasi di Neo Seoul, Korea pada tahun 2144. Sonmi 451 adalah seorang fabrikan, yaitu manusia kloningan yang diatur untuk menjadi budak pelayan di sebuah rumah makan cepat saji bernama Papa Song. Sonmi sedang diinterogasi oleh seorang arkivis terkait dengan beberapa kejadian, terutama kisah pemberontakan salah satu rekan fabrikannya yang lain yang bernama Yuna 939. Di satu malam, Yuna dibangunkan oleh Shirri yang merupakan penanggung jawab mereka dan dijadikan budak pemuas hawa nafsunya. Sonmi menyaksikan itu, lalu setelah Shirri pingsan, Yuna mengajak Sonmi menyaksikan sebuah potongan klip film tentang sebuah organisasi atau institusi kerja paksa yang skenarionya ditulis oleh Timothy.
Sunmi. Di satu hari, Yuna 939 yang terinspirasi dari film tersebut mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pelanggannya. Hingga akhirnya dia nekat melakukan pemberontakan dan berniat melarikan diri. Tapi sayang, Shirley menekan tombol remote-nya yang membuat Yuna akhirnya terbunuh. Di satu malam, Sunmi diselamatkan oleh seorang komandan pemberontak yang bernama Hae-jung Chan yang telah membunuh Shirley. Hae-jung Chan ini membawa Sunmi kabur dan berhasil melepas ring di leher yang menjadi pengikat aturannya sebagai pelayan di Papasong. Hae-jung membawanya ke ruang kosong yang kemudian disulap menjadi kamar impian kaum lemah seperti saya. Hae-jung kemudian menunjukkan sebuah film yang ditunjukkan sebelumnya oleh Yuna, tapi ini adalah versi lengkapnya, The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish. Sunmi juga diperlihatkan beberapa file tulisan terlarang dari Alexander Solzhenitsyn. Di satu malam, mereka berdua disergap oleh pasukan keamanan pemerintah yang dikenal dengan nama Unanimity. Dengan upaya kerasnya untuk menyelamatkan Sunmi, Hae-jung akhirnya terjatuh dan para pasukan mengira Hae-jung telah tewas. Ketika Sunmi dikawal untuk dibawa menuju kursi eksekusi, salah satu pengawal melakukan perlawanan dan menyelamatkan Sunmi. Rupanya pengawal tersebut adalah Hae-jung. Hae-jung akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai komandan pemimpin pasukan pemberontakan yang berasal dari Union. Hae-jung juga meyakini jika Sunmi akan membawa perubahan untuk dunia. Hae-jung kemudian membawa Sunmi menghindari kejaran para pasukan Unanimity ini. Setelah berhasil kabur dari kejaran pasukan, Sunmi dibawa ke home base Union. Dia diperkenalkan kepada Jenderal Angkor Apis, pemimpin Union. Hae-jung yang merupakan seorang darah murni atau manusia sebenarnya akhirnya bercinta dengan seorang fabrikan atau manusia kloningan. Hae-jung atas perintah Jenderal Apis membawa Sunmi untuk menyaksikan fakta bahwa ternyata makanan yang selama ini diberikan kepada mereka para fabrikan di tempat mereka bekerja berasal dari tubuh fabrikan lainnya yang telah habis kontrak, dan itu artinya kalaupun mereka nanti telah habis kontrak, maka takdir mereka para fabrikan adalah menjadi bahan pangan untuk fabrikan daur ulang yang berikutnya. Kejam ya. Sunmi menyiarkan secara publik tentang pengungkapan ini melalui jaringan kontrol satelit Union yang disiarkan ke 12 negara dan ke 4 koloni yang berada di luar angkasa. Hingga kemudian pada saat penyiaran Sunmi tersebut, pihak keamanan menyerang mereka dan membunuh Hae-jung beserta pasukannya serta merebut kembali Sunmi. Disinilah kata-kata kunci dari tema sentral film ini, di mana masa kini dan masa lalu selalu saling berhubungan. Setiap kejahatan dan kebaikan yang kita lakukan akan melahirkan kembali masa depan kita. Setelah menceritakan kisahnya kepada arkivis atau petugas arsip, Sunmi akhirnya dieksekusi. Jadi kesimpulannya, ini ibarat reinkarnasi dan karma tadi. Setiap perbuatan yang kita lakukan di masa lalu dan masa sekarang akan menerima karmanya di masa depan oleh individu diri dari mereka lainnya yang terlahir di masa depan. Reinkarnasi dan karma. Oke, masih mau mendengarkan kisah terakhir dari film ini? Yakin ini sudah panjang loh. Ya sudah, kisah ke-6 pada tahun 2321 berlatar dunia pasca apokaliptik, tepatnya 106 tahun setelah keruntuhan peradaban bumi. Di Kepulauan Hawaii, suku asli pulau ini punya satu ritual menyembah leluhurnya. Sebagian besar manusia yang bertahan di sini kembali ke era masa primitif. Ini adalah kisah seseorang yang bernama Zachary. Zachary ini selalu diikuti oleh makhluk menyeramkan yang bernama Old Georgie. Pada saat sedang bersantai, Zachary dipengaruhi oleh Old Georgie untuk bersembunyi ketika kakak iparnya yang bernama Adam dan keponakannya yang bernama Jonas diserang dan akhirnya tewas oleh suku kanibal. Suatu ketika desa mereka didatangi oleh Prescience yang merupakan salah satu klan yang selamat dari apokalips dan memiliki teknologi tinggi sisa peradaban yang telah runtuh. Dia dan istrinya, Rose, kemudian menerima tamu dari Prescience ini yang bernama Meronim. Semua warga kini mendatangi rumahnya dan seolah mengagumi Meronim layaknya Sunmi, yang ternyata Sunmi inilah yang mereka anggap sebagai dewi atau Tuhan yang mereka sembah. Zachary terbangun dari mimpi buruknya dan mendatangi seorang biarawati yang bernama Abbess, mendoakannya memohon perlindungan dari Sunmi. Zachary pun mendengarkan ramalan Abbess ini. Meronim ternyata sedang mencari stasiun komunikasi di sebuah bukit yang bernama Monakia, yang dalam perjalanan ke sana berisiko sangat tinggi karena mereka bisa saja berhadapan dengan suku kanibal yang dilihat oleh Zachary di awal tadi. Di perjalanan, ketika Zachary bertemu dengan Meronim, suku kanibal akhirnya melintas. Untung saja mereka bersembunyi di bawah jembatan, persis seperti ramalan Abbess sebelumnya. Abbess kemudian membukakan kitab suci mereka yang ternyata adalah hasil pengungkapan Sunmi yang dicatat oleh arkivis. Zachary kemudian mendapati putrinya sekarat terkena racun ikan kalajengking dan Meronim pun akhirnya menyelamatkan
menyelamatkan putrinya itu. Sebagai imbalan, Zachary bersedia untuk mengantarkan Merenim menuju bukit yang dia tuju. Dengan susah payah mereka akhirnya sampai di sana yang ternyata adalah sebuah stasiun tempat Sonny merekam pengungkapannya di kisah sebelumnya. Tempat ini dipenuhi begitu banyak mayat yang sudah menjadi tulang belulang. Di situ pula lah mereka menemukan patung Sonmi. Merenim juga kemudian mengungkap siapa sebenarnya Sonmi yang mereka sembah selama ini. Zachary tidak langsung percaya, apalagi dia masih terus berada di bawah pengaruh bisikan setan Old Georgie. Merenim juga akhirnya mengungkapkan misinya, yaitu untuk menyelamatkan Prescient yang dalam kondisi sekarat karena wabah. Dia berniat mengirimkan sinyal bantuan SOS ke koloni di luar bumi, dan misinya pun berhasil. Sekembalinya mereka ke rumah, Zachary menemukan semua sukunya termasuk istrinya dibantai oleh suku kanibal. Dia kemudian menggorok kepala suku kanibal yang sedang tertidur dan akhirnya menyelamatkan Katkin, putrinya. Dia dan Merenim kemudian diserang oleh anggota suku kanibal lainnya yang datang. Melalui pertarungan hebat, mereka saling bahu-membahu menyelamatkan satu sama lain. Disinilah Zachary mendapatkan luka di wajahnya. Mereka pun selamat. Zachary dan anaknya Katkin diizinkan untuk bergabung dengan Merenim dan Prescient di pesawat mereka dan akhirnya meninggalkan pulau dan bumi. Di sebuah planet yang jauh dari bumi, sama seperti di scene awal film, Zachary akhirnya menikah dengan Merenim dan menceritakan dongeng ini kepada cucu-cucunya yang baru saja saya ceritakan ke kalian. Butuh penjelasan lebih lanjut? Kasih kesempatan saya untuk istirahat dulu ya. Oke, sorry saya baru bangun. Dan sekarang waktunya movie analysis. Kalau kalian detail memperhatikan dalam film ini, semua karakter utama dari masing-masing kisah yang diceritakan memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki tanda lahir yang sama, yang berbentuk komet atau bintang jatuh, dan diperlihatkan paling tidak sekali dalam film ini. Adam Ewing, atau penyebutan yang benarnya Adam Ewing, punya tanda lahir bintang jatuh atau komet di dadanya. Robert Frobisher juga punya tanda lahir di punggungnya. Luisa Ray di pundak sebelah kirinya, yang paling gampang terdiscover Luisa Ray ya. Sementara itu Timothy ada di belakang kakinya, dan ini bisa kita discover ketika scene flashback Timothy masih muda. Sonmi ada di lehernya, dan Zachary ada di kepalanya di bagian belakang. Film ini sebenarnya diadaptasi dari novel yang berjudul sama yang dirilis pada tahun 2004 dan ditulis oleh David Mitchell. Setiap bab dari novel tersebut terdiri dari chapter-chapter yang semuanya diceritakan dan diperlihatkan ke dalam film. The Pacific Journal of Adam Ewing yang diceritakan pada chapter 1 dan chapter 11. Letters from Saddlegum diceritakan pada chapter 2 dan chapter 10. Half-Lives, The First Luisa Ray Mystery diceritakan pada chapter 3 dan chapter 9. The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish, chapter 4 dan chapter 8. An Horizon of Sonmi 451 diceritakan di chapter 5 dan chapter 7. Sementara itu Slosa Crossing and Everything After diceritakan pada chapter 6. Dan jejak warisan dari setiap kisah dari masing-masing karakter menjadi bukti sejarah yang selalu jatuh di karakter utama di masing-masing timeline. Dan mungkin saja ini pula lah makna dari tanda lahir bintang jatuh di karakter utamanya, yaitu mereka memang ditakdirkan untuk menerima warisan tersebut bagaimanapun caranya. Setiap adegan dari masing-masing timeline juga telah diatur saling sambung menyambung dan saling berpotongan untuk semakin mempertegas dan memperjelas maksud dan tujuan dari film ini agar benar-benar bisa terdeliver dengan baik ke penonton. Saya kasih tahu satu contoh saja ya. Misalnya Tilda Ewing. Di ending cerita dia melawan ayahnya yang membuat ayahnya mengutuknya dan keturunannya bersama dengan Adam Ewing. Implikasi atau akibat dari tindakan masa lalu mereka ini langsung terjawab di scene selanjutnya, yaitu ketika Tilda telah dikutuk oleh ayahnya tersebut kemudian berpindah ke scene di mana Sonmi dieksekusi. Hal yang sama juga terjadi di karakter utama lain, di mana semua karakter yang dimainkan oleh pemeran yang sama di timeline masing-masing mendapatkan ganjaran atau bahkan manfaat dari setiap hal yang telah mereka lakukan di masa lalu, meskipun itu adalah hal-hal yang kecil. Sebenarnya ada alasan yang paling masuk akal kenapa film ini mendapatkan review dan rating yang cenderung terpolarisasi. Ada yang menilai film ini paling bagus, ada yang bilang film ini adalah film yang sangat buruk. Wajar sih, karena dari segi sinematografi, editing, dan aspek yang paling saya suka di sini adalah scoring
scoring music dan color grading, di film ini saya berhasil mendapatkan pengalaman menonton yang sangat kompleks. Scoring musik horror thrillernya dapat, scoring musik dramatiknya juga sempurna, terutama ketika Cloud Atlas Sectet tercipta. Dan yang nggak nyangka adalah scoring musik untuk adegan komedi konyol untuk kisah Timothy. Semuanya tersaji dalam satu film dengan takaran yang pas dan tidak berlebihan. Bahkan sampai kepada scoring musik ketika Zachary menggerek leher kepala suku kanibal, itu terdengar sangat jelas di telinga. Tapi kabar buruknya, film ini sepertinya hanya cocok untuk mereka yang punya nalar dan daya ingat yang tinggi. Maksud baik dari Wachowski bersaudara dan Tom Tykwer untuk menggambarkan kisah reinkarnasi dan karma ini tampaknya tidak akan berhasil terdeliver dengan baik jika hanya ditonton sekali. Untuk dapat pesannya, kalian harus rangkai dulu puzzle-nya, yang memang film ini disajikan dengan teknik pointillism. Titik-titiknya disebar membentuk sebuah pola. Nah, universe, you're welcome. Kalau ada detail yang ketinggalan lainnya, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.